Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Putra dengan NIM 20201037031138 di mana di sini saya berasal dari kelas Jaringan Komputer 5I. Saya akan melakukan troubleshoot intervalent routing berdasarkan tugas video 3 di mana di sini kita diberikan addressing table-nya untuk R router 1, PC1 dan PC3 apakah yang mana yang benar ya. Untuk subnet mask, IP address, default gateway dan VLAN-nya yang benar. Kemudian untuk objektifnya sendiri di sini kita disuruh untuk mengetahui network problemsnya, kemudian mengimplementasi solusi, kemudian memverifikasi si network connectivity-nya. Di sini di activity ini kita akan melakukan troubleshooting connectivity problems dikarenakan kesalahan konfigurasi VLANs dan interVLANs routingnya. Yang pertama di sini kita ke R1 terlebih dahulu. Di sini kita disuruh untuk mencari kesalahan IP interface brief dengan cara melihat pada IP interface brief dan interface gigabyte 0/1.10 dan /1.30, dimana saya sudah melakukannya untuk R1, dimana hasilnya di sini saya menemukan kesalahan. Yang pertama pada show IP interface briefnya di sini untuk si sebentar, mungkin saya lebih perbesar lebih dahulu. Oke. Jadi untuk si ininya Gigabyte Ethernet 1.10 nya itu dia untuk protokolnya itu masih down. Jadi dia belum aktif. Kemudian itu untuk masalah pertama. Kemudian untuk masalah kedua di interface Gigabyte 0/1.10, di sini dia VLAN ID-nya itu 10. Dan untuk yang /1.30 VLAN ID-nya itu 10. Jadi antara kedua Gigabyte Ethernet 1.10 dan 30 ini dia VLAN ID-nya itu terbalik, berbeda dari apa yang disediakan pada si addressing table-nya, dimana pada si addressing table-nya itu si gigabyte 10 itu VLAN-nya itu 10, yang 30 VLAN-nya 30. Baiklah, selanjutnya kita sudah tahu masalah yang ada pada routernya. Kemudian kita cari masalah yang ada pada S1-nya, switch satunya. Dengan cara kita disuruh untuk melihat interface terangnya, dimana di sini ketika saya melakukan komen show interface terang, dia tidak muncul. Berarti di sini masalahnya adalah dimana si terangnya itu belum aktif. Jadi mode terangnya itu belum digunakan di sini. Kemudian saya juga sempat mencari di PC3 dan PC ini, PC3 dan PC1, dimana di sini terjadi kesalahan untuk si default gateway-nya, yang seharusnya pada ini PC1 default gateway-nya itu benar. Di sini kita bisa lihat default gateway pada PC1 itu benar. Sementara untuk default gateway sini saya menggunakan ipconfig. Sementara untuk default gateway pada PC3 itu dia bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk default gateway-nya sendiri itu PC3 yang seharusnya .30, di sini dia .10. Jadi nanti kita akan perbaiki. Jadi kita bisa langsung perbaiki untuk masalah PC3. Kita bisa sorry. Jadi kita bisa langsung ke desktop.
Kemudian kita masukkan IP gateway default gateway yang baru, yaitu 30 yang sesuai dengan addressing table-nya. Kemudian kita off. Oke, di sini sudah untuk si PC3-nya sudah 20%. Kemudian kita ke si router 1, dimana kita sudah melakukan temukan masalahnya tadi, yang status dari protokolnya masih down. Kemudian VLAN ID yang tertukar antara gigabyte 1.10 dan gigabyte 1.30. Jadi yang pertama kita di sini masuk terlebih dahulu ke configuration terminal. Kemudian kita untuk internet gigabyte 01.10 itu kita aktifkan untuk protokolnya. Kita masuk, kita no shutdown, kita masuk. Nah, di sini mungkin nanti sekalian saja. Selanjutnya, oh ya, kita masih ada untuk gigabyte 01-nya tadi yang tertukar. Kita mulai dari gigabyte 0/1.10 terlebih dahulu. Kita no encapsulation. Jadi si encapsulation-nya ini kita hapus terlebih dahulu. Encapsulation yang ada di gigabyte 01 ini kita hapus terlebih dahulu karena mereka tertukar tadi. Setelah kita hapus, di sini baru kita taruh yang benar. Jadi encapsulation yang gigabyte 01.10 itu kita taruh yang 10. Oh, di sini udah digunakan sama si gigabyte 30. Berarti si gigabyte 30-nya kita no encapsulation juga. Nah, baru di sini kita beri untuk si gigabyte 0/1.30 itu kita taruh yang 30. Jadi dia bisa, karena dia si encapsulation-nya kita hapus, otomatis IP address-nya juga ikut terhapus. Jadi dia benar-benar kosong. Kita beri saja IP address-nya yang .30 itu dengan ini. Kita beri dia, kemudian subnet mask-nya. Oke, dia sudah masuk untuk yang 30. Kemudian kita exit. Selanjutnya baru kita masuk lagi ke si yang 10 gigabyte 0/1.10. Kita tadi sudah no encapsulation. Kita iniin lagi biar lebih memastikan agar dia benar-benar kosong encapsulasinya. Baru kita masukkan VLAN ID-nya dia, itu kita addresskan ke yang 10. VLAN 10 kita tujukan ke yang 10. Kemudian untuk IP address-nya dia juga hilang. Di sini 10 ya. Ya benar, untuk gigabyte satunya itu 10. Oke, di sini sudah. Saya rasa sudah. Kita exit sampai exit. Kita show interface brief. Bisa kita lihat yang tadinya si gigabyte ethernet 01 ini untuk statusnya masih down, sekarang dia sudah up. Jadi dia sudah aktif. Kemudian interface gigabyte yang 30, dimana dia tadi VLAN ID-nya itu yang 10, sekarang sudah menjadi 30 untuk yang 30. Kemudian untuk yang 10 seharusnya juga udah 10. Bisa kita lihat di sini dia sudah 10. Oke, untuk masalah pada routernya sudah kita perbaiki. Selanjutnya untuk masalah pada si routernya, si switchnya, dimana terangnya itu dia belum aktif, show interface terang, dimana kita ketika memberikan perintah ini dia itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita perlu untuk mengaktifkan si terangnya, dimana di sini dia itu gigabyte 0/1. Jadi kita masuk ke gigabyte 01 itu. Nah,
Sorry. Oh, kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu, baru kita masuk ke interface Gigabyte 0/1. Nah, di sini switch portnya kita ubah ke mode terang. Oke, selanjutnya kita exit. Kita exit lagi. Di sini kita show interface terang ya. Show interface terang. Oke. Nah, pada show interface terangnya ini sekarang sudah muncul, berarti ditandakan dia bahwa dia sudah aktif, dimana statusnya trunking, kemudian VLANs allowed-nya on terang, dan yang aktif di manajemen domainnya yang 10 sama 30. Jadi kurang lebih seperti itu untuk troubleshoot inter VLAN dan VLAN pada routing untuk tugas 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.